Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kenikmatan, khususnya nikmat sehat yang masih kita rasakan pada saat ini. Selamat datang teman-teman di webinar Road to Cloud Job Fair. Ini merupakan rangkaian kegiatan sebelum pelaksanaan Cloud Job Fair yang akan kita laksanakan pada tanggal 4 Desember 2021, hari Sabtu nanti. Acara ini dipersembahkan oleh AWS Educate bersama Top Karir Indonesia. Namun sebelum kita masuk ke sesi materi, perkenalkan dulu, nama saya Ridwan Maulana dari Top Karir Indonesia yang akan memandu jalannya acara selama kurang lebih 1 jam ke depan. Nah, untuk sesi webinar Road to Cloud Job Fair kali ini merupakan kesempatan buat teman-teman peserta nih berkenalan dengan perusahaan-perusahaan yang akan berpartisipasi dalam Cloud Job Fair pada tanggal 4 Desember 2021 nanti. Jadi pastikan teman-teman telah mendaftar untuk kegiatan Cloud Job Fair ya. Acaranya sebentar lagi nih, teman-teman bisa langsung nanti meluncur ke kolom chat. Di sana sudah tersedia link pendaftaran untuk mengikuti Cloud Job Fair tanggal 4 Desember. Nah, hari ini kita akan berkenalan dengan beberapa perusahaan. Untuk kali ini sudah hadir Mas Daniel Samuel dari Kunci dan juga Mas Ibnu Jauhari Sutopo dari BRK. Untuk sesi pertama kita akan berkenalan dulu dengan Mas Daniel Samuel dari Kunci selaku recruiter dengan materi Introduction to Kunci, Kunci Culture and Job Opportunities. Mungkin sudah bergabung dengan kita, Mas Daniel. Iya, thank you Mas Ridwan. Salam kenal juga. Iya. Oke, untuk Mas Daniel materinya sudah siap? Sudah. Oke, untuk Mas Daniel waktunya 30 menit, mungkin 20 menit untuk presentasi dan 10 menit untuk sesi diskusi kita ya. Jadi untuk teman-teman yang mau bertanya tentang kunci dan juga nanti materi yang diberikan oleh Mas Daniel, nanti bisa langsung ketik aja di kolom Q&A di akhir materinya Mas Daniel, kita bakal diskusi bareng. Oke, silakan untuk waktunya Mas Daniel. Siap. Thank you Mas Ridwan untuk intronya. Maybe let me quickly share my screen ya buat pas presentasinya sebentar. Oke, mungkin introductions dulu ya ke teman-teman. I think ngelihat participants-nya lumayan banyak, sekitar 150. So, perkenalan dulu, nama saya Daniel Samuel. Saya selaku recruiter di Kunci. So, basically nanti kita bisa discuss lebih lanjut ya tentang Kunci, and then mungkin sedikit tentang culture sama job opportunities yang ada di perusahaan Kunci ini ya. Tapi sedikit introduction dari saya. So, jadi sebelum join Kunci, I'm actually a recruiter from various companies. Jadi kalau dari segi experience itu udah pernah kerja di beberapa venture capitals gitu. Jadi udah pernah di Convergent Ventures, pernah juga working with one of the digital banking in Indonesia called Genius. Mungkin last experience-nya itu di BCG Digital Ventures dan juga Global Founders Capitals. Jadi ini adalah subsidiarinya dari Boston Consulting Group Management Consultant dan juga venture capitalnya Rocket Internet. Ya mungkin dari sini aku mau intro sedikit ya tentang Kunci. Mungkin this is something yang probably new to all of you gitu, dari segi nama dan juga dari segi branding kali ya. So I would like to share briefly. Ini ada video yang aku mau play sebentar untuk kita kasih sedikit gambaran ya, atau mungkin glimpse into Kunci. Kamu punya passion yang ingin kamu kembangkan menjadi bisnis yang sukses, tapi nggak tahu mau mulai dari mana? Nggak perlu cari-cari lagi. Kunci kesuksesan bisnis kamu ada di sini. Kunci adalah cara baru untuk belajar ilmu praktis yang kamu perlukan untuk kesuksesan dalam bisnismu, kapanpun dan dimanapun kamu mau. Sebutkan apa yang kamu ingin capai, dan Kunci akan membuat rencana pembelajaran pribadi yang berkembang sesuai keperluan kamu. Kamu bisa belajar berbagai topik lewat video singkat dari pengusaha lokal yang berpengalaman. Jadwalkan sesi untuk bicara dengan mentor kami jika kamu ada pertanyaan lebih.
dan kenalan dengan para pengusaha seperti kamu untuk menemukan partner bisnis, supplier, atau investor. Ayo bergabung sekarang secara gratis dan dapatkan poin saat kamu belajar yang bisa ditukarkan untuk konten eksklusif atau sesi mentor. Supaya passion kecil kamu bisa menjadi bisnis yang sukses. Gak perlu cari-cari lagi, kunci kesuksesan bisnis kamu akhirnya sudah ada di sini. Ya, mungkin kita ke slide selanjutnya. Mungkin sedikit intro juga ya teman-teman, kalau kunci ini basically mungkin yang paling gampang aku infoinnya, I think we are more than just education tech platforms ya. Jadi kita nggak cuman provide content related to educating orang yang mau belajar gitu ya, tapi at the same time we wanted to be the platform for mentors juga buat memberikan contents dan juga learnings gitu buat orang yang join di platformsnya. Mungkin ini sedikit tentang journey sama visi misi kita. Kalau dilihat di sini, memang fokus kita adalah platform untuk upskilling sama networking-nya. Jadi harapannya semua yang daftar atau mungkin register di kunci ini, mereka bisa menambahkan skill baru gitu dan menjadikan kunci ini sebagai trusted advice on their path to success gitu. Jadi memang kita mau jadi gerbang utama orang itu sukses dalam segala hal gitu, dari segi karir dan juga entrepreneurships. Mungkin kalau dilihat dari sini ada dua sisi ya, dari segi orang yang belajar dan juga mentors gitu. Di sini kunci menghubungkan antara kita bilangnya aspiring entrepreneurs ya, atau mungkin orang-orang yang pengen menjadi wira swasta atau mungkin pengusaha, dan juga practical learners atau orang-orang yang pengen belajar hal-hal yang praktis gitu ya, dan membuat goals-goals mereka menjadi kenyataan. Dan juga untuk industry leaders atau mungkin mentors, we wanted to give them like a platform to educate dan juga memberikan sebuah wadah untuk memberikan informasi bahwa untuk menjadi sukses ini loh caranya atau mungkin kiat-kiatnya. Mungkin overall seperti itu dari segi visinya. Misinya memang ini lebih general ya, maksudnya kayak we wanted to unlock human potentials gitu, empowering people to prosper doing what they love. Jadi harapannya adalah mungkin kalau melihat dari background saya ini unlock your futures. Jadi kita mau menjadi sebuah platform yang membuka kesempatan dan juga potential gitu, karena kan kita namanya kunci ya, which is a key gitu ya. Jadi kita mau menjadi jawaban untuk membuka potensi-potensi ini dan juga memperkuat orang untuk melakukan apa yang mereka suka gitu. Jadi bisa itu menjadi pengusaha atau menjadi digital marketer atau mungkin menjadi engineer gitu. Jadi memang itu adalah misi dari perusahaan kita. Mungkin aku sedikit go through values ya. Mungkin ini buat teman-teman yang mungkin kayak penasaran atau mungkin kayak pengen tahu kita di tim itu gimana sih, apa aja values-nya gitu, dan culture-nya itu seperti apa. Mungkin culture itu adalah sesuatu yang I don't want to say that it's like writing on the wall atau mungkin tulisan yang hanya ditaruh di dinding gitu ya, tapi ini adalah hal-hal yang kita lakukan sehari-hari gitu ya. Mungkin saat value satu sama yang kedua ini sangat critical karena ini related sama customer. Jadi satu, customer centricity is always very important. Everything that we do, we have to put customer first gitu. Customer always come first. Dan yang kedua adalah experiment is essentials. Mengapa? Karena kita masih early stage startup ya. Jadi we value experimentations very highly. Jadi kalau kita melakukan sesuatu tuh kita pasti try it out gitu, maksudnya ada testing gitu ya. Kalau orang-orang produk ngerti tentang A/B testing, usability testing, atau mungkin survei gitu ya. Jadi memang culture ini yang mau dibawa dalam kita membuat produk. Mungkin value yang 3 sama keempat ini memang sedikit related. Jadi kita sebagai tim kita selalu data driven ya. Maksudnya kayak we always values data over opinion. Jadi nggak subjektif. Dan kita selalu melihat data untuk membuat sebuah keputusan gitu. Dan yang keempat lebih dari sisi keuntungan atau mungkin value,
apapun yang kita buat, fitur yang kita deliver, dan produk yang kita udah build dari awal tuh kita mau ada value-nya gitu. Nggak cuman hanya untuk mendapatkan uang ya, atau mungkin mendapatkan profit. Dan yang kelima, 6, 7 ini lebih related with the way we work as a team ya. Jadi kita ini timnya masih lumayan, aku bilangnya masih lebih lean ya, masih lumayan kecil. So we're still in the size of 30 to 40 people at the moment. Jadi memang value yang kita bawa adalah kita kerja bareng-bareng, kita menyelesaikan permasalahan juga bersama gitu. So we work together, we also unblock things together. And then yang keenam ada we open, honest, and also transparent. Jadi culture yang kita bawa adalah apapun yang kita rasakan, apapun yang kita dapatkan dari segi feedback atau mungkin yang diterima dari customer, itu kita always put that as a transparent feedback ya. Maksudnya ini sesuatu yang kita communicate across function sama across levels. Dan yang terakhir mungkin dari sisi accountability gitu, atau mungkin actions-nya. Sewaktu kita melakukan sebuah project atau mungkin initiative, kita harus accountable sama responsible for the things that we do here. Nah ini untuk brand kunci. Jadi kalau lihat brand kita tuh, kita sangat we would call it like more of a young millennials, Gen Z type of product ya. Jadi kita street smart, kita fun, creative, and we're always on your side. Jadi memang apapun yang kita lakukan, kita mau meng-empower customer kita. Dan yang terakhir, kita unexpected. So we wanted to be a startup that do a lot of innovative things, and then can be unexpected juga. Nah ini mungkin salah satu achievements dari kita yang mungkin umurnya baru sekitar, I think we've just recently launched in the early 2021, tapi kita udah mendapatkan penghargaan dari Google Play Awards 2021 sebagai salah satu aplikasi yang menangkan Best App for Personal Growth. Jadi ini sangat, I think it's like one of the milestones and also achievements that we got. Dan ini juga based on the voting of the customers ya. Jadi mereka memvote kita sebagai aplikasi yang memberikan personal growth gitu, atau mungkin pertumbuhan untuk individual growth gitu ya. Nah ini mungkin kayak sedikit gambaran tentang produknya ya. Jadi I think di kita tuh, kalau teman-teman udah pernah lihat ya mungkin iklannya, atau mungkin pernah lihat di YouTube, atau mungkin pernah lihat Instagram ads kita, so we basically engage with a lot of mentors gitu. Mentorsnya ini memang kita bagi menjadi dua, kita bilangnya industry gurus dan juga signature mentors. Industry guru ini lebih ke mentor-mentor yang lebih spesifik gitu. Jadi misalnya mereka punya bisnis F&B, kalau lihat dari yang aku tampil ini lebih pemilik coffee chain ya, atau mungkin kayak coffee chain businessman gitu ya, namanya Giorando Grisandi. So basically mereka nge-share, dia share tentang gimana cara membuat bisnis kopi yang menjadi pelopor gitu ya. Dan juga selain industri guru, kita juga ada mentors yang kita bilangnya signature mentors. Nah ini signature mentor ini yang lebih kita bilangnya lebih terkenal gitu ya, lebih well known, dan mereka lebih coverage-nya lebih makro gitu. Jadi mereka bisa mendeliver subjek-subjek atau mungkin topik-topik yang lebih general. Nah ini gambaran sedikit, jadi memang kita sangat localized, dan memang kita model kontennya very content bites gitu ya. Jadi bukan yang panjang as in kayak 1 jam webinar atau mungkin 1 jam training, tapi kita buatnya per content bites gitu. Jadi ada yang 7 menit, 8 menit. Jadi kita membuat ini sebagai sebuah sequence orang untuk belajar gitu. Nah, ini mungkin yang membedakan kita ya dari beberapa kompetitor, atau mungkin kayak beberapa player di Indonesia specifically, atau mungkin beberapa global product ya. Karena sebenarnya kalau untuk upskilling sama reskilling platform tuh teman-teman mungkin udah pakai beberapa Udemy Masterclass, atau mungkin kalau di LinkedIn itu namanya LinkedIn Learnings. Cuman yang membuat kita berbeda adalah we're very hyper locals. Jadi memang kita dibuat oleh tim lokal.
Whereas the other products probably yang membuat orang global ya, maksudnya mereka nggak mengerti industri Indonesia gitu. Kontennya juga lokal, mentorsnya juga lokal, and then influencernya juga lokal gitu. Jadi we're very localized kind of platforms. Mungkin yang membuat kita berbeda yang kedua adalah poinnya tentang highly engaging. Jadi memang kita sangat banyak eksperimen dengan gamified learning bites. Jadi modelnya itu kalau lihat tadi ada yang gaming, ada yang points gitu. Jadi itu membuat orang juga personally interested buat open the app every days gitu. Dan yang ketiga mungkin dari sisi community ya. So we're actually building this community driven based learnings di mana teman-teman yang misalnya pengen belajar tentang fashionpreneurs gitu atau mungkin F&B-preneurs gitu, mereka bisa membuat sebuah komunitas dan bisa ngobrol satu sama lain kayak saya udah buat loh bisnis, let's say bisnis kopi, bisnis ayam geprek, and all of that. Terus kayak bisa diskusi secara terbuka dan bisa belajar satu sama lain. So I think that's something that we wanted to cater juga sebagai platform as a community-driven based platform. Ya ini contoh beberapa mentors yang udah kita engage. Kalau lihat di sini tuh mungkin yang lumayan signature mentor tuh ada Sandiaga Uno, ada Bapak Teten Mas Duki. Kita juga engage dengan beberapa celebrities atau mungkin creative leaders kayak Putri Tanjung, Raditya Dika, Chef Arnold Purnomo, dan beberapa signature mentor lainnya. Dan yang kalau lihat dari yang industri gue ini lebih spesifik gitu. Jadi ada yang F&B, fashions, ada juga yang expert dalam beberapa hal ya. Gitu. Nah, ini open roles. Jadi sekarang we're in the verge of 2021. I think next year kita akan grow the team. Jadi sedikit promosi dari segi opening ya, karena saya recruiter gitu ya. So we actually have a lot of positions on engineering. So engineering is still like one of the positions that we are actively looking. Tapi kita juga heavy di tim product dan contents gitu ya. So I think if you can see here, beberapa tuh ada yang tim content, tim product, dan juga tim data ya. So kalau di sini ada instructional designers ini lebih ke tim content. Ya ini yang sekarang lagi open kalau untuk engineering focus. Jadi kita lagi cari beberapa positions yang at the moment lagi open, kayak mostly back-end, mobile, web, engineers juga, dan juga lebih ke ini ya, QA atau mungkin software development engineering task gitu ya, dan juga UI engineers and data juga. So nanti mungkin kalau teman-teman interested buat explore atau mungkin pengen tahu lebih lanjut, you can actually reach out to me over LinkedIn atau mungkin bisa send your resume to career@kunci.com. From my end, itu aja dari kunci pemaparannya dan presentasinya. Mungkin kita masih ada beberapa waktu kali ya buat Q&A. Mungkin aku balikin lagi ke Mas Ridwan. Oke, thank you Mas Daniel. Itu tadi perkenalan dari Mas Daniel tentang Kunci, salah satu startup yang punya tujuan dan juga value yang menarik ya menurut saya. Yakni membuka kesempatan dan juga mengembangkan potensi serta memperkuat apa yang orang suka, baik itu sebagai pengusaha, marketers, profesional maupun engineer seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang mau bertanya ke Mas Daniel, boleh dipersilakan mengajukan pertanyaannya di kolom Q&A. Di sini mungkin ada yang bertanya juga nih dari Mas Masum Abdul Matin. Apakah bisa remote atau WFH nih? Mas Daniel bisa dijawab mungkin? Yap. Boleh. Sebenarnya kalau dari kita tuh we're still working from home ya. Working from home and then remotely dari semua tim. Cuman the teams, ada beberapa tim yang memang mengharuskan buat working di site gitu atau mungkin working in the office gitu ya. Kayak tim content sama productions itu mereka basically harus shooting dan juga mereka harus ketemu dengan mentorsnya dan briefing gitu ya. Kalau aku bilang, kalau untuk engineering related role, right now we are actually fully remote working gitu. Jadi memang that's kind of like the culture that we have been implementing gitu.
Tapi kalau untuk beberapa role yang seperti operations atau mungkin content, itu mungkin masih hybrid ya, karena memang nature of the work-nya juga masih mengharuskan buat ketemu, atau mungkin kayak masih harus mengharuskan buat meeting face to face. Tapi kalau untuk engineering, so far it's a fully remote working situation sih. Oke, itu tadi semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mas Suf. Terima kasih jawabannya, Mas Daniel. Mungkin ada teman-teman lagi yang mau bertanya. Kita masih punya waktu untuk sesinya Mas Daniel dari Kunci. Mungkin untuk memancing pertanyaan dari peserta juga nih, Mas Daniel, ada pertanyaan dari saya sendiri. Untuk Kunci, mungkin kayak apa sih tantangan terbesar yang saat selama pandemi ini, itu kan banyak juga perusahaan, termasuk perusahaan-perusahaan startup yang mengalami struggle gitu, kesulitan gitu ya Mas. Gimana caranya Kunci untuk bisa menghadapinya dan strateginya itu apa? Yep. Kalau dari segi bisnis sih, Ridwan, I think one of the things that yang aku bisa share, kebetulan I think aku bilangnya lebih ke ini ya, blessing in disguise. Maksudnya kayak sesuatu yang menguntungkan dalam kondisi yang seperti ini, karena sebenarnya education tech platform itu menurut Google Report adalah one of the industry yang pertumbuhannya sangat signifikan ya, dan sangat eksponensial sih. Jadi disrupsinya tuh diharuskan harus lebih cepat gitu daripada industri lain. Jadi itu diuntungkan dari segi industrinya. Cuman kalau we're talking about challenges, atau mungkin we're talking about internal kita sebagai sebagai bisnis yang baru ya, maksudnya bisnis baru yang launch gitu ya. One particularly adalah mungkin kita udah lihat beberapa competitor yang globally gitu ya, kayak mungkin orang-orang Indonesia udah lumayan familiar nih, kayak kalau belajar pakai Udemy aja lah gitu, atau mungkin mungkin kalau dari competitor kita bisa nyebut ada Ruang Guru, ada Skill Academy ya gitu, dan juga ada beberapa global players lainnya. Mungkin one of the things yang mesti kita breakthrough adalah having that kayak value propositions gitu. Jadi di Kunci itu memang video-video yang kita buat, konten yang kita buat itu sebisa mungkin sangat unik, di mana orang itu mau membuka aplikasinya, mendaftarkan, dan mengklik videonya gitu. Karena sebenarnya kompetisi kita tuh nggak cuma dari ad-tech player, tapi juga dari YouTube gitu ya. Orang biasanya nulis kayak, mau cara belajar digital marketing yang cepat, mereka carinya di YouTube gitu, daripada mereka cari kayak platform-platform lain gitu. Nah itu sih yang kita mau coba buat sebagai platform gitu, bahwa harapannya orang yang masuk dan juga mendaftar dan membuka videonya itu, mereka bisa mengaplikasikan dan mengimplement itu ke apa yang mereka mau gitu. Misalnya kayak tadi belajar tentang bisnis kopi gitu ya, ngerjain satu modul gitu. Ekspektasinya adalah orang itu bisa membuka bisnis gitu, bisnis kopi gitu ya. Itu sih mungkin yang top 2 yang aku bisa share dari segi challenge-nya nih, Ridwan. Oke, thank you banget nih jawabannya ya Mas Daniel. Kita balik lagi ke pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Ini sudah muncul beberapa pertanyaan, mungkin dari Sigit Wardoyo. Halo Mas Daniel, kebetulan saya sedang merintis komunitas bersama teman-teman content creator yang basically di Kota Solo. Basicnya di Kota Solo, terus kemudian apakah bisa semisal teman-teman member di komunitas diberikan akses ke Kunci untuk bisa dihubungkan dengan klien entrepreneur yang membutuhkan jasa teman-teman konten kreatif, mengingat banyak sekali proyek yang bisa dilakukan. Boleh mungkin dijawab Mas Sigit? Mas Daniel, sorry. Ya ini menarik ya. Pertanyaannya dari siapa tadi? Sorry, dari Sigit ya. Jadi ya memang basically we are masih dalam tahap developing gitu, karena memang kita udah kita sudah mencoba dan juga meriset gitu, apakah belajar secara individual atau secara community base ini efektifnya bagaimana gitu. Apakah orang di Indonesia ini behaviornya, saya lebih suka belajar sendiri, maksudnya kayak nggak ada distractions gitu, atau mereka lebih suka yang community base yang tadi Sigit mentions ya. Jadi mungkin kalau untuk as of now, that's something that we are working on. Jadi my suggestion adalah keep looking at our
products gitu ya, karena sebenarnya fitur-fitur ini akan di-develop over time juga gitu. Dan kita juga sebagai company, we are actually trying to get more feedback juga nih, Sigit. Jadi yeah, we do a lot of research, survey, respondent, FGD, usability testing buat tahu juga kayak behavior ini seperti apa, dan ini akan basically akan menentukan fitur-fitur yang akan di-develop ini seperti apa gitu di Kunci. Mungkin jawabannya mungkin sekarang untuk memberikan akses mungkin belum ya ke community, cuman I think that's something that we have to think about juga sebagai organisasi dan juga sebagai perusahaan gitu. Oke. Semoga menjawab, dan itu tadi pertanyaannya. Kemudian kita balik lagi ke pertanyaan dari Andri Nur. Di sini ada, "Hi Mas Daniel, what a great platform. Gimana caranya Kunci mencocokkan problem user sehingga mendapatkan mentor yang tepat? Apakah ada pre-assessment terlebih dahulu?" Yap. Ya, jadi kalau di kita itu pas customer atau mungkin kayak learners-nya register, mereka biasanya dikasih beberapa pertanyaan gitu ya, kayak topik apa nih yang mereka interested buat belajar, and then kayak ada beberapa onboarding questions ya kalau kita bilang ya. Jadi sebelum mereka benar-benar masuk ke interface kita, biasanya pertanyaan-pertanyaan itu harus dijawab supaya menentukan konten-konten apa nih yang mau dimunculkan. Tapi on top of that, kita juga melihat dari segi behavior ya. Jadi we're still behind YouTube anyway, tapi kita memang mencoba ke situ gitu. Jadi memang we're trying to think about how do we implement kayak machine learning, kayak AI-nya, dan juga behavioral customer-nya itu ya. Karena memang kalau orang buka YouTube kan mereka basically bisa dapat recommended videos dan juga beberapa hal yang bisa membuat mereka klik deh pengen belajar ini gitu. So we're actually have a lot of data team working on that, data scientist, data analyst juga. Jadi ini yang kita mau build juga dari segi fitur. Jadi one of them is probably recommendation feature, di mana ini hopefully membuat orang bisa kayak, ternyata saya suka banget mengakses video tentang fashion gitu ya, atau mungkin tentang digital marketing. Kedepannya itu yang akan dimunculkan akan related to itu gitu, atau mungkin ada mentor baru nih yang ada di Engage, itu mungkin bisa dimunculkan. Jadi jawabannya adalah pre-assessment-nya di awal, ada pre-onboarding, dan juga setelah jadi existing customer, itu kita bakal tetap lihat activity-nya sebagai customer. Gitu. Oke, itu tadi jawabannya dari Mas Daniel. Semoga bisa membantu pertanyaan dari Andri Nur tadi ya. Terus kemudian juga mungkin satu pertanyaan lagi, Mas Daniel. Dari Herdi Dwi Putra, apakah fresh graduate boleh melamar di bagian developer, khususnya front end? Saya membuat proposal project, tapi belum ada pengalaman bekerja. Apakah boleh melamar di Kunci? Bisa dibantu jawab? Ya. Kalau untuk sekarang sih, I think kita ada beberapa opening buat junior engineers ya. Tadi namanya siapa? Herdi ya, buat Herdi ya. So I think sekarang sih kita memang ada beberapa posisi yang lebih junior. Jadi minimum pengalaman itu biasanya 6 months working experience atau mungkin 1 year ya. Nah, untuk yang benar-benar fresh grades atau mungkin belum punya pengalaman tuh sebenarnya to be quite honest belum ada. Tapi looking at next year, we are probably looking at trying to implement internship program juga, karena we wanted to open up the team sama juga build our more talent pools juga through internships gitu ya. Tapi untuk saat ini sih yang kita cari mostly itu levelsnya minimum yang benar-benar junior itu 6 months working experience gitu, sekitar 6 atau 1 tahun yang paling junior. Hopefully next year we have like a lot of opening buat yang fresh grade sih untuk opportunity-nya. Oke, itu tadi sesinya Mas Daniel. Mungkin buat teman-teman juga buat dari skilling dan juga upskilling buat lebih siap nanti ketika melamar di Kunci. Bisa sekalian juga ya untuk pakai platformnya Kunci ya Mas Daniel buat belajar. Ya betul, kalau bisa dilihat dulu. Dan kita masih maksudnya dari segi registrasi masih free sih, jadi you don't actually charge anything, jadi accessible juga di Android sama iOS.
Oke. Itu tadi penjelasan dari Mas Daniel tentang kunci supaya bisa dapat banyak insight nih tentang kunci dan buat teman-teman yang tertarik melamar nanti di Cloud Job Fair tanggal 4 Desember 2021. Jadi teman-teman bisa lebih tahu tentang perusahaan kunci seperti apa seperti itu. Nah, oke, thank you banget untuknya sesinya Mas Daniel dari kunci telah bergabung. Semoga dapat bermanfaat ya buat teman-teman. Untuk Mas Daniel, sekiranya jika ingin meninggalkan room, boleh banget. Ya, Terima thank kasih you. sekali lagi Mas Daniel. Thank you Ridwan, thank you teman-teman. Nanti mungkin kalau memang ada pertanyaan bisa reach out to me ya di LinkedIn juga di Daniel Samuel. Oke, Thank you. siap. Thank you Mas Daniel. Oke, itu tadi teman-teman yang sudah sorry. Tadi sesi pertama sudah diisi oleh Mas Daniel Samuel, recruiter dari Kunci. Jadi teman-teman kita mengingetin lagi tanggal 4 Desember 2021, yakni hari Sabtu besok kita akan ada Cloud Job Fair, di mana teman-teman bisa mengikuti job fair yang dihadiri oleh banyak perusahaan ternama. Di sini juga sudah tertera di kolom chat buat teman-teman yang belum mendaftar atau belum registrasi untuk mengikuti Cloud Job Fair. Teman-teman bisa langsung klik kolom chat, sudah tersedia linknya, jadi teman-teman bisa mendaftar terlebih dahulu karena sudah banyak perusahaan yang menunggu teman-teman dan juga peluang untuk bisa diterima di perusahaan-perusahaan yang sudah bergabung nanti di tanggal 4 Desember 2021. Jangan lupa buat besok juga teman-teman kita masih ada webinar di mana akan ada perusahaan dari Ruang Guru, terus kemudian juga ada dari Gojek dan dari perusahaan yang lain yang akan bergabung. Jadi teman-teman bisa kenalan lebih dulu sama perusahaannya. Teman-teman bisa cari tahu perusahaannya itu seperti apa. Jadi bisa lebih siap lagi. Nanti di tanggal 4 Desember 2021 teman-teman bisa langsung apply aja. Seperti itu. Oke, untuk narasumber berikutnya apakah sudah hadir? Kita untuk sesi 2 akan ada Mas Ibnu Jauhari Sutopo. Beliau dari BRK sebagai Recruitment Manager dari BRK dengan judul materi BRK One Support System. Oke. Masih menunggu mungkin ya. Sambil menunggu mungkin teman-teman yang mau Oke. Sambil menunggu mungkin dari teman-teman nih yang sudah siap untuk mengikuti job fair tanggal 4, boleh kita sapa-sapa juga ya. Halo. Iya, halo, selamat sore. Sudah bergabung? Oh, sorry. Tim operator mungkin bisa di... Ya, halo. Halo, oke. Berarti untuk sesi 2 kali ini akan diisi dari Master System, betul ya? Oh, sorry. Oke, untuk BRK mungkin akan masuk di sesi berikutnya ya. Kita untuk sesi kedua akan hadir dari Master System. Teman-teman dari Master System mungkin perwakilannya Bapak Arif Irianto selaku HCM Manager dari Master System. Mungkin bisa bergabung untuk memberikan materi. Sudah hadir? Apakah sudah hadir bersama kami di sini?
Oke. Oke, untuk sesi kedua kita ada dari Master System terlebih dahulu. Dari Master System sudah hadir Mas Arif Irianto selaku HCM Manager dari Master System. Halo, Mas Arif sudah bergabung? Apakah sudah bergabung Mas Arif Irianto? Halo. Mohon ditunggu ya teman-teman untuk sesi selanjutnya. Oke. Untuk menunggu pemateri selanjutnya, kita akan tunggu beberapa menit ya, teman-teman. Mohon ditunggu sebentar. Kita akan mainkan OBB dulu.
Oke, mungkin untuk sesi kedua kita mulai dari eh, BRK terlebih dahulu ya. Kita sudah join di sini Mas Ibnu Jauhari Sutopo selaku Recruitment Manager dari BRK sudah hadir, mungkin bisa bergabung. Halo Mas Ibnu. Mas Ibnu Jauhari sudah ready untuk pemaparan materinya? Halo, selamat sore. Selamat sore, Mas. Dan Mbak juga sudah terdengar hadir ya? Jelas? Sudah terdengar jelas? Oke, baik. Oke, kali ini untuk sesi kedua, webinar Cloud Job Fair, ya, kita sudah hadir Recruitment Manager dari BRK, Mas Ibnu Jauhari, dan juga Mbak Alicia ya ini ya? Betul? Dengan Mbak Tamaya. Oh, Mbak Tamaya, sorry. Oke, sudah hadir di sini. Jadi teman-teman yang mau bertanya nanti seputar BRK maupun materi yang disampaikan oleh Mas Ibnu dan juga Mbak Tamaya di sini, nanti langsung ketik aja di kolom Q&A untuk sesinya dari BRK ini 30 menit, 20 menitnya itu untuk pemaparan materi dan juga 10 menitnya kita akan ada sesi diskusi. Jadi untuk waktunya dari BRK kita persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga semua dalam kondisi sehat dan tetap semangat tanpa ada kekurangan apapun di era pandemi. Untuk membuka acara, perkenankan saya untuk berpantun terlebih dahulu. Ke Taman Mini, lihat arwana. Ulangnya mampir, membeli manggis. Izinkan kami menyapa Anda, rekrutmen BRK dari Abdul Muiz. Oke. Halo Sobat Berkawan. Perkenalkan, saya Ibnu. Dan saya ditemani oleh rekan saya. Saya Tamaya. Jadi kan biasanya kalau sore-sore kayak gini tuh hawanya agak ngantuk-ngantuk gimana gitu ya. Terus karena kita juga belum saling kenal tadi, jadi mungkin kita bisa kenalan dulu kali ya Pak Ibnu ya. Ya, betul. Nah, karena tak kenal maka tak sayang, maka dari itu ada baiknya kita simak terlebih dahulu video company profile dari PT BRK Hardaya Perkasa berikut ini. Silakan. Awal cikal bakal PT BRK Hardaya Perkasa adalah salah satu departemen, yaitu Departemen F untuk komputer di bawah PT BRK Indonesia yang berdiri 29 April 1971. Setelah itu Departemen F ini spin-off menjadi PT BRK Hardaya Perkasa
pada 18 Desember 1990. Dan hari ini, tepat 18 Desember 2020, sudah 30 tahun PT Berkah Hardaya Perkasa berkiprah di dunia ICT yang akan terus berkembang sesuai dengan visi 2030 memasuki Robo Revolution, menjadi Best Human and Autonomous Technology Company. Yuk, sekarang Berkawan mau ajak sobat semua untuk flashback melihat perjalanan di PT Berkah Hardaya Perkasa dari tahun ke tahun. Berikut ini adalah website yang memuat berbagai informasi terkini mengenai Berkah Hardaya Perkasa. Halo Sobat Berkawan. Ya, halo Sobat Berkawan. Kembali lagi bersama kami di Tech Talk Berkah Podcast. Wah, kita udah lihat nih ya video tentang company profile dari PT Berkah Hardaya Perkasa sendiri. Berarti kalau kita bisa bilang bahwa PT Berkah ini udah cukup lama ya Pak berdirinya ya sebenarnya. Wah, berdiri. Kalau berdiri kelamaan, capek. Ya, betul sekali. Jadi, Tuan siapa coba sama Tamaya? Waduh, kalau ngomongin umur kok agak gimana gitu ya. Oke deh, mungkin kita langsung balik aja ke topik utama kita ya. Jadi kita akan ada sedikit presentasi, nanti kita akan sharing-sharing nih tentang Berkah itu seperti apa, kemudian nanti bagaimana tentang Berkah ini sendiri, yang nanti akan dibawain sama Pak Ibnu ya Pak ya? Ya. Oke. Oke.
Mohon ditunggu sebentar. Oke, terima kasih Sobat Berkawan sekalian. Ketemu lagi dalam acara pre-event untuk job fair di AWS. Oke, kita langsung saja untuk memulai aktivitas. Kita akan coba untuk slide-nya. Next. Kita sebut sebagai BRK One Support Service. Ya. BRK One Support Service ini seperti apa? Jadi nama BRK One tadi sudah ada di sini, BRK One Support Service. Oke, next. Tadi sudah disampaikan bahwa PT BRK Hardaya Perkasa berdiri tahun 90. Jadi juga cukup lama. 30 tahun lebih berdiri. Yang awalnya mula dari PT BRK Indonesia. Tahun 94 kemudian joint venture dengan PT dengan HP yang memang fokusnya ke IT professional service dan support. Hingga pada akhirnya kita terus tumbuh berkembang hingga saat ini memang menjadi yang memang fokus ke bisnis ICT ataupun Information Communication and Technology. Okay, next. Nah, karena sudah cukup lama berdiri, ya, PT BRK Hardaya Perkasa sendiri saat ini sudah ada kurang lebihnya 10 cabang yang tersebar di Indonesia. Mulai dari Jakarta sendiri, Bandung, kemudian ada di Surabaya, Balikpapan, Medan, Pekanbaru, Batam, Makassar, Semarang, Denpasar, dan Aceh. Nah, next. Sebutan dari BRK One tadi, kita ada mengacu dengan namanya BOS, BRK One Support Service. Artinya, sampai dengan saat ini BRK berkembang, sudah mulai mengembangkan unit bisnis masing-masing. Mulai dari hardware, solution, dan services. Mulai dari untuk pembelian dan untuk penjualan dari PC, server, storage, network, kemudian internet basis, kemudian ada ERP untuk solution, kemudian ada knowledge management system, di mana nanti lebih banyak untuk data business intelligence, kemudian di sistem sendiri kita juga ada solusi mengenai IoT, mengenai cloud, dan juga kita ada bench repair, kemudian ada outsource atau biasanya kita sebut managed service, consulting, dan extended warranty. Di mana untuk extended warranty sendiri lebih banyak fokus untuk perangkat IT customer yang memang garansinya akan habis, itu bisa melakukan perpanjangan warranty melalui BRK. Selain itu juga BRK bisa memberikan value added dengan menambahkan local support sehingga klaim warranty sendiri kepada prinsipal menjadi lebih mudah bagi customer. Oke, next. Nah, ini kurang lebihnya mengenai beberapa solusi dan services yang ada di PT BRK untuk saat ini. Ya, sudah cukup banyak dari tahun 90 sampai dengan saat ini ya. Jadi kita terus mengembangkan dari IoT Industrial 4.0, kemudian ada Artificial Intelligence, dan masih banyak. Dan kedepannya kita terus akan mengembangkan unit bisnis lain. Next. Secara gambaran di internal, BRK Hardaya Perkasa Group ini ada pembagian. Yang pertama adalah BRK System Integrator, yang fokusnya lebih ke IT infra. Kemudian BRK Telecom and Measurement Infrastructure, ya fokus nanti pada telco dan lebih banyak untuk consultant services. Seperti apa untuk produk-produknya, kemudian untuk portfolio dari PT BRK melalui unit bisnisnya masing-masing. Kita lihat, next. Ya, seperti ini. Ada kurang lebihnya dari perkembangan portfolio BRK ini dari segmen sistem integrator ada lebih 40 produk. Next-nya, untuk di telco sendiri ada kurang lebihnya 16 produk yang terus berkembang untuk kita kembangkan produk-produk tersebut. Kemudian di sana lagi juga ada untuk difokus di consulting services. Next. Ya, di sini ada kurang lebihnya 25 produk. Ya, 25 produk yang terus kita kembangkan. Next. Kemudian di alat kalibrasi, ya kita juga ada lab-nya yang fokus ke electrical dan mechanical. Oke, next. Nah, dengan adanya itu semuanya,
kita juga didukung dengan adanya resource dan beberapa sertifikat yang mendukung untuk perkembangan dunia IT. Jadi ada kurang lebih 1.000 untuk tenaga profesional yang siap mendelivery, yang siap membantu dan support dari customer. Lebih dari 400 sistem engineer dan consulting dengan multiple platform terkait dengan solusi yang dibutuhkan. Kemudian consulting tim sendiri juga sudah dibekali dengan beberapa training dan knowledge yang memang dibutuhkan di dunia industri saat ini. Oke, next. Ini contoh award yang memang sudah Berka Hardaya Perkasa dapatkan dari 3 tahun terakhir, dari 2018, 19, dan 2001. Nanti akan kita lihat juga mengenai award yang lain, ya, termasuk adalah partnership yang nantinya ke depan akan terus kita kembangkan dan terus kita tingkatkan. Partnership ini adalah partnership dengan principal. Ya, seperti ini kurang lebih bagi rekan-rekan, Sobat Berkawan, Anda bisa lihat partnership PT Berka Hardaya Perkasa. Kalau kita bicara partnership, tentunya akan erat hubungannya dengan customer, di mana customer juga akan menaruh keyakinan yang cukup tinggi kepada PT Berka. Nah, berikut adalah contoh customer testimoninya. Ini ada beberapa customer testimoninya dari Bank Rakyat Indonesia, Telkomsel, dan Carrefour. Next. Kemudian ada customer reference juga di beberapa sektor, ya. Ini untuk sektor oil and gas, karena kita saat ini pun delivery beberapa customer, terutama di oil and gas. Oke, ada Total, Pertamina, kemudian Caltech, Vaiko, Chevron, Santos, Premier Oil, gitu ya. Kemudian next. Ya, ini untuk miningnya ada Pama Persada, Freeport, KPC, PT Timah, Newmont juga ada, dan next. Ini dari sektor telco, ada Indosat, Telkomsel, jadi hampir semua provider ada di sini. Next. Kemudian di manufacturing sudah tidak kalah, cukup banyak kita untuk referensi dari customer sendiri. Kemudian ini untuk banking ataupun untuk di financial service industry, kita sudah banyak mendelivery produk dan services yang memang sampai dengan saat ini kita terus berjalan. Next. Kemudian dari sektor government, jadi karena memang kita fokus di private sector and government, jadi government pun tidak kalah banyaknya untuk segmen yang sudah kita delivery. Ya, di sini ada Ditjen Pajak, Polri, kemudian Kementerian Agama, kemudian ada Departemen Hukum dan HAM ataupun HAKI, kemudian Kemkominfo, next. Dan pada intinya, dengan adanya 30 tahun Berka berdiri, ya kita memberikan satu services yang terbaik buat customer-nya. Ya, di sini Berka merepresentasikan company kelas dunia sebagai solusi untuk ICT. Kemudian Berka Portfolio juga merepresentasikan 90% ICT ataupun yang dibutuhkan di dunia industri. Kemudian pastinya adalah kualifikasi resource yang kita saat ini pun terus develop, karena kita punya satu kunci keberhasilan namanya core value. Jadi di sini ada people, kemudian namanya disingkat dari petir, excellence, ya. Jadi nilai tambah bahwa person kita akan benar-benar menjadi concern. Kemudian teamwork itu juga menjadi concern juga. Kemudian inovatif dan respect kepada semua pihak pastinya. Oke, silakan lanjut. Nah, sekarang karena eventnya adalah lebih ke job fair, di sini
kita akan sampaikan beberapa informasi mengenai apa aja sih yang ada di PT BRK gitu ya. Oke, next. Nah, di sini tertera free training and certification. Seperti apa ya? Jadi kita pastinya kita tahu bahwa ada training soft skill, kemudian ada training hard skill ya ataupun technical. Team building, salesmanship, communication skill itu menjadi salah satunya. Ya, teknis baik yang diadakan oleh praktisi di internal ataupun yang diadakan oleh prinsipal ataupun distributor. Kemudian dari sertifikasi pun yang pasti ada kata free. Artinya teman-teman jika masuk BRK nih dengan kompetensi nanti yang dimiliki, kita akan support dengan adanya training, dengan adanya sertifikasi. Ya, mulai dari misalnya ada Cisco, VMware, Cloud sendiri, kemudian ada yang lain, masih banyak. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah flexible working hours. Seperti apa gitu ya? Secara formal, di BRK sendiri ada 4 pilihan jam kerja. Gimana? Enak kan? Nah, enggak? Nah, Enak dong. pilihan jam kerja di sini Anda dapat pilih, kemudian Anda bisa sampaikan ke atasan. Profil atasan, itu salah satunya. Saat ini pun kita juga masih menerapkan sistem WFH, WFO, yang memang teman-teman bisa bekerja dari rumah. Ya, bekerja dari customer, itu juga bisa. Dan bahkan untuk tim programmer, kemudian tim engineer, itu pun juga bisa masuk. Misalnya jam 10, asalkan dia 8 jam kerja, dan asalkan atasan mengizinkan. Intinya, tidak ada yang namanya pemotongan gaji. Gitu. Oke. Kemudian hari kerja, ya kita Senin sampai dengan Jumat pastinya ya. Baik. Next. Ya, kita bicara competitive salary dan benefit package. Yang pertama adalah BRK selalu comply dengan aturan dari pemerintah, ya. Kemudian yang nomor 2 dicatat nih, pajak sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan. Jadi karyawan tidak dibebankan dengan namanya pajak penghasilan. Kemudian di kantor juga ada makan siang loh, free, gitu ya. Kemudian Grab corporate yang menyertai, misalnya teman-teman mau customer, kemudian keluar kota sudah pakai pasti ada tambahannya, uang saku, uang makan dan yang lainnya. Ya. Kemudian kita bicara benefit di luar gaji pun pastinya nanti kita akan sesuaikan dengan experience Anda, ya, expertise Anda di mana. Kita akan sesuaikan di situ. Kemudian di kantor tadi ada karena ada misalnya berada di luar kota juga ada tambahan tunjangan makan. Satu hal lagi, BRK letaknya cukup representatif di Jakarta Pusat. Tepatnya di mana? Tadi di Abdul Muiz. Nah, bicara Abdul Muiz, akses transportasinya dapat dijangkau dari berbagai tempat dan berbagai transportasi. Mau busway, mau KRL, karena kita dekat dengan Tanah Abang, dengan Juanda, dengan Monas, gitu ya. Kemudian ada lagi misalnya bantuan pengobatan, sudah pasti ya, karena dalam masa pandemi ini pun nantinya juga akan teman-teman juga pasti berharap. Bahkan BRK juga akan mensupport dengan adanya vitamin bagi karyawan. Kemudian kacamata untuk frame dan lensa juga kita berikan. Next. Oke. Family friendly work environment. Ya, pokoknya karena gini. Karyawan PT BRK itu kan sebagian ya seperti kita ya, usia produktif gitu ya. Artinya dari milenial ini maka ruangan juga kita sudah desain. Bahkan di BRK pun ada kafenya loh. Ya, kafe BRK namanya. Nanti kalau teman-teman penasaran ya, sobat BRKawan bisa lihat kafe BRK. Oke, next. Oke, di sini pastinya karir ya. Teman-teman bekerja pastinya pengen dapetin karir. Sudah terbukti di PT BRK mulai dari entry level kemudian sampai dengan saat ini sudah menjadi supervisor. Dari tahun 2013 saya masuk, beberapa karyawan dari level misalnya bisnis representatif sudah ada yang menjadi level manager. Level senior staff sudah ada yang jadi level manager. Jadi sangat tidak menutup kemungkinan bagi teman-teman yang mau
benar-benar berkarir di BRK, tunjukkan. Ayo, gitu ya. Oke, next. Nah, bicara job vacancy, rekan saya juga akan memberikan informasinya. Silakan, Mbak Tamaya. Oke, tadi kan kita sudah sempat bahas banyak sekali ya terkait dari sejarahnya BRK, kemudian terkait terkait dengan partnership dari BRK ini sendiri, kemudian fasilitas-fasilitas apa aja yang ada di BRK gitu. Jadi kita sekarang akan coba untuk bahas terkait peluang dan mungkin lowongan pekerjaan yang sedang kami buka saat ini gitu ya. Kami buka banyak sekali lowongan pekerjaan yang mungkin bisa dilihat di PPT yang sedang di-share saat ini ya. Ada mulai dari AWS Cloud Systems Engineer, kemudian Cloud Solution Architect, kemudian Telesales, Product Specialist, .NET Developer, kemudian ada Java Developer, dan berbagai yang mungkin sudah ada di PPT ya. Di sana tuh akan sangat besar sekali kesempatan untuk teman-teman sekalian mengembangkan karir di sini. Mungkin nggak cuma sekedar mengembangkan saja, tapi juga bisa memulai karir di sini, karena kita juga mendukung orang-orang yang masih fresh graduate dan juga mungkin yang baru lulus yang masih mau belajar. Kita kasih sekali wadahnya di sini, dan selain itu kita juga kasih untuk teman-teman yang mungkin sudah senior, sudah punya pengalaman pun kita tetap ada wadahnya, sehingga tidak menutup kemungkinan dari yang entry level sampai dengan yang sudah senior, kita punya lowongannya ini tersedia sangat luas wadahnya di tempat kita. Ditambah lagi kan kita nih sangat mendukung ya untuk karyawan-karyawan kita untuk berkembang. Jadi ketika memang kita rasa perlu ini pengembangan, kita akan terus dukung untuk masing-masing karyawan itu supaya bisa tidak cuma sekedar bekerja, tapi juga mengembangkan dirinya masing-masing. Jadi kita berdua hadir di sini, saya dengan Pak Ibnu hadir di sini untuk mengajak teman-teman semuanya di sini untuk nanti ketika untuk job fair-nya sudah dimulai, itu bisa apply dan mungkin memulai karirnya atau mungkin melanjutkan karirnya dan ingin mengembangkan karirnya di PT BRK Hardaya Perkasa. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Sekian untuk presentasi dari kami. Selanjutnya, jika ada yang ingin ditanyakan dari rekan-rekan sekalian, kita berikan kesempatan. Silakan. Oke, itu tadi penjelasannya dari BRK. Terus untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan waktunya langsung aja ketik di kolom Q&A. Teman-teman yang ingin bertanya tentang mengenal lebih dalam tentang BRK, tadi sudah disampaikan ya bahwa BRK juga terbuka untuk semua level karir ya, betul ya Mas Ibnu? Ya, sangat betul sekali. Dari semua level, baik itu dari sisi pendidikan, bahkan SMK, SMA pun kita akan coba proses. Seperti itu, Mas. Iya, oke. Jadi di sini sudah ada pertanyaan juga mungkin dari Rizky Pratama, PT BRK yang di Puri Kembangan Jakarta Barat itu sama nggak sih? Oke. Ini kita jawab satu persatu ya. Artinya BRK ini holding company. Kita company cukup besar di bawah naungan Sentral Cipta Murdaya. Sama nggak? Sama satu terbitangnya satu holding company. Tapi untuk BRK yang memang fokus ke ICT adalah BRK Hardaya Perkasa, salah satunya. Seperti itu. Apakah rekruternya sama? Sudah pasti karena affiliation company, sudah nanti pasti ada masing-masing. Jadi kalau di kita fokus ke ICT-nya. Begitu, Mas. Oke. Semoga menjawab tadi pertanyaan dari Rizky, terus kemudian juga ada pertanyaan dari Doni Triatmoko. Mungkin di sini terkait dengan bedanya server engineer dan sistem engineer itu apa ya? Oke. Dibantu jawab. Saya sedikit menjawab informasi secara umum ya, karena nanti kalau detail sebenarnya bisa dilihat dalam sesi job fair, karena di situ ada kualifikasi dan job description-nya masing-masing. Artinya kita membutuhkan server engineer ini dengan kualifikasi salah satunya adalah di Linux. Kalau untuk sistem engineer salah satunya adalah untuk fokus ke VMware, kemudian fokus ke Microsoft seperti itu. Jadi beda platform. Bahkan kita untuk network engineer juga sendiri masing-masing ya. Artinya network engineer kita ada sendiri, kemudian server engineer ada sendiri, bahkan untuk di sistem sendiri kita ada. Begitu? Oke, semoga bisa menjawab tadi pertanyaannya. Terus kemudian ada pertanyaan lagi nih dari
Sigit Wardoyo, halo Kak, selamat sore. Saya ingin menanyakan terkait job vacancy yang tadi ada di list. Untuk lowongan SMK, apakah bisa juga Kak? Saya berada di kota Solo kebetulan, berarti kantor terdekat yang ada di Semarang atau wilayah Jawa Tengah ya? Mungkin bisa Ya, dijawab. betul sekali. Jadi kebutuhan kami, kita akan buka di beberapa cabang ya. Jika memang ada kebutuhan. Artinya, misalnya dari Solo, satu, kalau misalnya dari segi pendidikan, kita tidak ada kendala untuk proses Anda ataupun teman-teman ataupun sobat berkawan yang ingin apply, jangan ragu. Silakan dimasukkan CV-nya, nanti kita akan coba review kembali CV-nya. Kita akan sesuaikan dengan skill set teman-teman sesuai dengan peruntukannya. Artinya misalnya ada kebutuhan untuk desktop support engineer ya, ataupun untuk network engineer, kita akan coba misalnya yang terdekat. Kalau misalnya pun yang terdekat nggak ada, kita akan coba tawarkan. Tertarik nggak misalnya Jakarta? Seperti apa paketnya? Ya, nanti kita bisa negosiasikan. Seperti itu ya. Oke, tadi semoga menjawab pertanyaannya. Terus kemudian ada beberapa pertanyaan yang juga banyak sekali nih masuk Mas Ibnu. Terus kemudian Masih berapa menit, Mas? kita sampai masih ada 1 menit untuk Oke. sesinya BRK. Masih bisa kita jawab ya informasinya. Semoga nanti juga cukup menarik saat teman-teman apply ke BRK. Oke, tadi terkait dengan level karir juga sudah terbuka nih Mas Ibnu. Kalau misalkan apakah kaum disabilitas juga bisa ikut bergabung apalagi bagi golongan tunadaksa? Mungkin bisa dijawab. Mohon maaf. Halo? Ya, halo. Boleh diulang? Kalau tadi kan berbagai level karir itu bisa masuk ya di BRK. Terus apakah kaum disabilitas juga bisa terbuka gitu kesempatan mereka bergabung di BRK, apalagi bagi golongan yang tunadaksa? Ya, sangat terbuka. Kita akan sesuaikan. Bahkan di kita juga ada. Artinya, ketika Anda punya skill set yang mumpuni, tanpa istilahnya tanpa melihat dari sisi fisik, ya kita akan coba fasilitasi. Artinya semua terbuka. Ya, bahkan di kita ada 2 orang juga ya di tim konsultan yang memang fokusnya ya kita di balik layar ya, karena di balik layar juga kita ada. Bahkan tim IoT juga ada. Gitu. Jadi silakan Anda bisa apply, nanti kita akan review. Jangan lupa pastikan skill set Anda di dalam CV itu benar-benar didetailkan ya informasinya, baik skill set ataupun training dan sertifikasinya yang perlu dicantumkan. Begitu kurang lebihnya. Oke, semoga bisa menjawab. Terus kemudian satu lagi pertanyaan dari Rizky Pratama, berapa banyak posisi yang bisa di-apply dalam sewaktu-waktu? Mungkin nanti pas sesi job fair, apakah bisa lebih dari 1 atau maksimal ada berapa gitu lowongan pekerjaan yang bisa di-apply? Baik, saya coba menjawab kembali. Informasi lowongan ini kan terbuka untuk semuanya, kemudian bisa apply di berapa lowongan juga, tetapi harapan kami nanti untuk proses apply itu di 1 posisi. Kami akan melihat dan mereview mana yang lebih sesuai untuk Anda. Misalnya di posisi A Anda kurang sesuai, kita akan coba sesuaikan dengan skill set Anda. Dan kita akan tawarkan. Jadi misalnya melamar di posisi server engineer, tapi ternyata sertifikatnya lebih banyak ke Cisco. Atau ingin melamar di pre-sales, tetapi lebih banyak sertifikatnya di cloud-nya, misalnya di AWS-nya. Dan sudah pasti di situ kita ada kebutuhan, kita sesuaikan. Seperti itu. Oke, itu tadi jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Rizky. Mungkin untuk sesi kali ini sudah selesai. Terima kasih untuk Bapak Ibnu dan juga Mbak Tamaya sudah bergabung di webinar Road to Cloud Job Fair. Terima kasih juga sudah berdiskusi bareng teman-teman tadi. Untuk waktunya, mungkin jika ingin meninggalkan room, boleh dipersilahkan Mas Ibnu dan juga Mbak Tamaya. Sekali lagi mengingatkan untuk teman-teman yang ingin mengikuti Job Fair AWS pada tanggal 4 Desember 2021, linknya sudah tertera di kolom chat. Mungkin teman-teman operator bisa dibantu untuk berbagi.
Oke, bisa dibantu teman-teman operator untuk berbagi link di kolom chat. Jadi teman-teman yang belum mendaftar atau registrasi untuk mengikuti acara Cloud Job Fair yang akan kita adakan pada tanggal Sabtu 4 Desember 2021, teman-teman bisa segera mendaftar dan bisa bertemu dengan perusahaan-perusahaan yang sudah hadir juga pada hari ini. Ada dari Kunci, terus kemudian dari PT BRK juga. Jadi kalian bisa melamar, tadi juga sudah dikasih pemaparan dan pengenalan ya terkait perusahaan dan apa saja lowongan yang dibuka. Jadi teman-teman bisa ambil dan kejar kesempatannya di Cloud Job Fair tanggal 4 Desember 2021. Oke, mungkin sampai sini dulu pertemuan kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan lebih siap ketika nanti apply untuk lowongan kerja yang disediakan. Saya Ridwan Maulana selaku pembawa acara yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Thank you.